Dan kami masih akan terus bertanya-tanya. Baik pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dan kita akan terus berbincang-bincang mengenai kebakaran yang ada di Glodok dan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kita akan ajukan ke Pak Josia selaku pakar konstruksi. Ya, Pak Josia, kita lanjutkan nih Pak. Pertanyaan soal tadi fire exit saya masih belum mendengar lebih lengkapnya seperti apa bangunan idealnya agar meminimalisasi korban kebakaran itu ada nih Pak. Iya, jadi seperti yang saya katakan itu ada aturannya sendiri. Katakanlah misalnya tiap luasan berapa itu harus ada fire exit-nya berapa satu buah katakan misalnya. Kemudian juga itu dipengaruhi juga oleh bentuk bangunannya katakannya. Tapi intinya itu harus ada supaya tidak ada orang yang terjebak ketika terjadi kebakaran. Nah, untuk fire exit ini ya tidak hanya fire exit ya, tapi juga alat-alat pendeteksi kebakaran itu juga harus ada. Jadi alat pendeteksi kebakaran harus ada, kemudian juga APAR atau alat pemadam api ringan yang portable itu juga harus ada. Kemudian juga sistem pemompaan untuk kebakaran, katakanlah misalnya itu harus ada. Kemudian juga untuk kabut air atau sprinkler itu juga ada aturannya tertentu. Dan mengenai kelengkapan ini harus di-update gitu. Itu seperti saya katakan tiap 5 tahun itu harus dilakukan pembaharuan untuk SLF-nya, sertifikat layak fungsi, dan sebelum ini keluar itu dilakukan pemeriksaan assessment mengenai item-item itu tadi. Ya tidak hanya yang mengenai dengan kebakaran, berhubungan dengan kebakaran saja, tapi juga termasuk strukturnya, termasuk arsitektur. Arsitektur ini bukan artinya penampakan gedungnya saja, tapi arsitektur itu meliputi katakanlah misalnya sesuai enggak dengan fungsinya. Saya katakan sesuai dengan fungsinya, katakan misalnya kalau ada perubahan, misalnya perubahan itu menyebabkan suatu kumpulan massa yang lebih besar katakan. Nah pastinya juga kan koridor-koridornya atau pintunya katakan misalnya itu harus lebih lebar dan sebagainya. Nah itu semua ada. Menarik. Tadi bisa kita sambil jalan nih Pak, kita sambil lihat-lihat bangunannya, mungkin Anda juga sambil melihat-lihat struktur dari bangunannya. Sedikit hujan di sini pemirsa, namun kita akan coba tanya-tanya. Tadi Pak Josia sempat menyinggung struktur nih Pak. Iya. Lalu sebetulnya struktur apa yang paling penting Pak dari suatu bangunan agar ketika kebakaran terjadi memang minim korban jiwa Pak? Ya kalau strukturnya itu pastinya harus kuat ya. Harus kuat tidak hanya untuk kebakaran saja, tapi secara umum dia harus kuat. Dan juga katakanlah misalnya dia harus tahan sekian jam ketika terjadi kebakaran. Ya seperti katakan kalau struktur beton. Beton itu relatif dia lebih tahan dibanding dengan struktur yang baja atau kayu ya. Jadi kalau di sini kalau dari sisi struktur yang jelas dia nggak roboh ketika kebakaran. Kemudian juga tapi pasti dia akan ada pengaruhnya dan untuk itu harus dilakukan assessment. Terakhir Pak, Anda melihat bangunan sudah seperti ini, hangus, kemudian masih terdapat sisa-sisa bangunan yang ada di sini yang sepertinya bertahan juga di sekitar tembok-tembok. Kedepannya harapan Anda seperti apa jika kemudian nanti bangunan ini digunakan kembali untuk aktivitas maupun untuk kegiatan masyarakat yang ada di Jakarta? Ya pastinya ya harapan saya karena ini untuk menyangkut kepentingan umum ya, keselamatan publik gitu. Jadi harus dilakukan assessment ya, pemeriksaan oleh yang berkompeten untuk memastikan apakah bangunan ini masih tetap kuat dan bisa tetap digunakan. Ya mungkin ada perbaikan-perbaikan atau perkuatan-perkuatan, tapi artinya ya hal-hal itu yang harus dilakukan. Baik Pak Josia, terima kasih sekali lagi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita mendapatkan banyak sekali informasi dari segi konstruksi, keilmuan konstruksi, bagaimana kemudian
suatu bangunan agar kokoh dan juga minim korban jiwa ketika terjadi kebakaran. Beliau tadi sempat menyebutkan adanya fire exit yang harus lebih ideal dan ke depannya harus ada assessment yang dilakukan jika gedung atau bangunan di Glodok Plaza ini digunakan kembali oleh masyarakat untuk beraktivitas. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Philips dan juga Mala di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Sekian. Baik, terima kasih Adi Mulya atas laporannya langsung dari Glodok Plaza. Memang menjadi PR ya ketika fire exit ini sangat minim di sana. Apalagi kita tidak tahu juga musibah-musibah kebakaran ini kapan datangnya, dan tentunya ini menjadi masukan bagi kita semua untuk bisa menjaga diri.